Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musiatul Jannah dengan NIM 2306051101199. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang WWW, yaitu komponen-komponen yang terdapat dalam WWW. Komponen yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language, adalah bahasa interpreter dan bukan bahasa pemrograman seperti Pascal, C, Delphi, atau Java yang harus dikomunikasi dulu sebelum dapat digunakan. Browser yang digunakan untuk melihat dan menampilkan halaman web antara lain ada Netscape, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan lain sebagainya. HTML sesungguhnya adalah interpreter yang menerjemahkan teks-teks yang diselipkan di dalam file ASCII yang berekstensi HTML atau HTML dan menampilkan teks yang ditemukan di layar user atau pengguna itu sendiri. Dokumen HTML ini mirip dengan dokumen tulisan biasa, hanya saja dalam dokumen ini sebuah tulisan bisa memuat instruksi yang ditandai dengan kode atau lebih dikenal dengan tag tertentu. Jadi HTML ini lebih menekankan pada penggambaran komponen-komponen struktur dan format di dalam halaman web daripada menentukan penampilannya. HTML ini dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet atau biasa yang disebut dengan CSS dan bahasa script lainnya seperti JavaScript, VBS Script, dan PHP. HTML ini disusun berdasarkan kode dan simbol tertentu yang dimasukkan dalam sebuah file atau dokumen, sehingga bisa ditampilkan pada layar komputer dan bisa dipahami oleh para pengguna internetnya. HTML ini digunakan untuk membuat dokumen elektronik yang ditampilkan di www. Setiap halaman berisi serangkaian koneksi ke halaman lain yang disebut hyperlink. Jadi setiap halaman web itu yang dilihat di internet ditulis menggunakan satu versi kode HTML atau yang lain. Kode HTML memastikan format teks dan gambar yang tepat untuk browser internet. Tanpa HTML, browser tidak akan tahu bagaimana menampilkan teks sebagai elemen atau memuat gambar atau elemen lainnya. Dari HTML itu sendiri yaitu yang pertama, untuk membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. Seluruh laman website yang ada di internet dibuat dengan HTML dan tanpa ada pengecualian. Kemudian yang kedua ada menandai teks pada suatu laman. HTML ini ditulis pada suatu halaman dokumen dengan teks atau simbol tertentu. Simbol dan teks tersebut akan membuat tampilan teks menjadi tebal, miring, bergaris tebal, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai dasar website, kemudian menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Kemudian yang terakhir menandai elemen dan membuat online form. Komponen yang kedua yaitu ada URL atau Uniform Standard Locator, adalah standar pengalamatan sebuah file atau informasi yang ada di internet yang dirancang khusus untuk digunakan dengan browser www seperti Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, dan browser lain sebagainya. URL berarti suatu rangkaian karakter yang memiliki format dengan standar tertentu serta dapat digunakan untuk petunjuk alamat sebuah sumber yang ada di internet, baik itu berupa teks, gambar, dokumen, dan lain-lain. Apa sih fungsi dari URL itu? Yang pertama ada penamaan file yang tersimpan dalam website. Kita bisa menggunakan URL sebagai penamaan file pada website. Hal tersebut sesuai dengan makna URL sesuai penjelasan di atas. Yang kedua adalah mempermudah user mengakses website. Dengan URL, user dapat lebih mudah dalam mengakses website dan mempermudah user dalam mengingat alamat dokumen yang pernah diakses. Kemudian yang ketiga ada mempermudah identifikasi file. Jadi kita dapat melakukan identifikasi dokumen, gambar, dan file dalam bentuk lainnya dengan mudah. Yang keempat ada pemberian alamat dokumen. Kita dapat mempergunakan pemberian alamat pada setiap web
yang berisikan dokumen atau file. Ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, adalah salah satu protokol yang digunakan sebagai bahasa komunikasi antar server. Protokol ini memiliki banyak jenis, yaitu berupa protokol web, telnet, newspaper, atau FTP. Atau lebih jelasnya yaitu sebuah protokol jaringan, lapisan aplikasi yang umumnya digunakan dalam membantu proses pertukaran data di internet antar komputer yang satu dengan yang lainnya. Data ini dapat berupa file, gambar, dan video. Apa sih fungsi dari HTTP itu? Fungsi yang pertama yaitu mengirim permintaan atau request. HTTP memungkinkan klien untuk mengirimkan permintaan ke server web. Permintaan ini biasanya berupa URL yang menunjukkan alamat dari sumber daya yang diinginkan, seperti halaman web, gambar, atau file lainnya. Kemudian ada mengelola respon atau response. Setelah menerima permintaan, server web mengirimkan respon kembali ke klien melalui HTTP. Respon ini berisi informasi yang diminta oleh klien, seperti halaman web, status kode, header, dan konten. Kemudian ada menentukan aksi. HTTP menggunakan metode atau verba untuk menentukan jenis aksi yang ingin dilakukan pada sumber data yang ingin ditargetkan. Beberapa metode HTTP yaitu get, post, put, delete, dan option. Misalnya, metode get digunakan untuk mengambil sumber daya, sedangkan metode post digunakan untuk mengirimkan data ke server. Fungsi selanjutnya yaitu ada mengelola state atau stateless. HTTP dirancang sebagai protokol stateless, yang berarti setiap permintaan dari klien dianggap independen dan tidak bergantung pada permintaan sebelumnya. Berarti server ini tidak menyimpan informasi tentang klien antara permintaan yang berbeda. Untuk melacak status atau keadaan klien, teknik seperti cookies atau sesi server ini sering digunakan. Kemudian manipulasi konten. HTTP mendukung berbagai jenis konten termasuk teks, gambar, video, dan audio. Konten ini dapat dikirim dalam respon HTTP menggunakan tipe konten yang tepat. Misalnya teks atau HTML, gambar atau JPEG. Ini memungkinkan tampilan yang kaya dan beragam pada web. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis WWW. Jenis yang pertama ada web statis. Web statis adalah halaman-halaman yang terdiri dari file HTML dengan struktur tertentu. Lebih lanjut lagi, kode HTML ini membentuk halaman-halaman tersebut menjadi website statis, di mana setiap halaman memiliki kode HTML yang terpisah. Sejak munculnya World Web atau WWW, situs web statis telah menjadi salah satu jenis website yang sering populer dan sering digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.